Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema setelah dikhianati mantan, jadi insomnia. Tanda mantan masih jodohmu. Ya. Nah, jadi ya, banyak di antara kita yang setelah dikhianati oleh mantan jadi susah tidur. Ya. Ngintip Instagram mantan tuh, tahu-tahu sudah pagi. Atau sudah berusaha untuk tidur ya, tapi ya enggak bisa. Ya, hati ini terus saja bergemuruh, ya, marah, kecewa, jengkel, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka sesungguhnya ketika pengkhianatan dan ujung-ujungnya kita jadi susah tidur, artinya berpengaruh tuh kepada fisik kita. Itu pertanda apa? Karena ada orang yang setelah dikhianati oleh mantannya, bawaannya jadi malas, jadi pengen tidur terus, ya, sampai malas berangkat kerja, malas berangkat kuliah, dan seterusnya, kan banyak tuh ya. Kita lihat misalnya adik-adik mahasiswa tuh, ya, pacarnya lulus kuliah, selama kuliah dia yang sibuk antar jemput, bantu buatin skripsi, ya, neraktir makan. Nah, begitu pacarnya lulus kuliah, sudah dikawinkan dengan orang lain. Nah, dia patah hati, kecewa, seharusnya dia bangkit dan mengejar segala ketertinggalannya dari mantannya tadi. Malah jadi malas. Ya, kuliah jadi berantakan, dan seterusnya. Bawaannya ya tidur terus. Ya, nanti bangun jam 11 siang, mandi, makan siang, balik, main game sebentar, habis itu tidur lagi. Keluar dari kos-kosan malam, nyari makan malam. Ya, terus seperti itu siklus hidupnya. Jadi bawaannya tidur terus, jadi obesitas. Nah, dan kuliah juga jadi kacau balau. Orang tua jadi marah-marah. Nah, jadi itu ya. Tetapi sebaliknya nih, ketika yang terjadi sulit tidur. Sebenarnya ini kan pertolongan dari Allah. Artinya kita punya lebih banyak waktu. Tadi kan sulit tidur itu bisa dimanfaatkan untuk belajar, menyelesaikan skripsi, apalagi itu, menyelesaikan berbagai pekerjaan kalau yang sudah bekerja, dan seterusnya. Nah, sulit tidur, setelah itu pada waktu yang mustajab, waktu yang dicari oleh semua orang, tapi sulit untuk menemukannya, karena tadi ngantuk, cuacanya enak untuk tidur, dan seterusnya. Nah, kita justru menemukannya tanpa harus bersusah payah. Artinya, di balik sulitnya kita untuk tidur ini, di situ ada pertolongan Allah. Kita mau minta atau tidak, kita sudah dipertemukan nih dengan waktu mustajab ini tanpa harus menghidupkan jam waker dan seterusnya. Dipertemukan dengan waktu mustajab ini. Cuman kita mau memanfaatkannya atau tidak. Ya. Nah, apalagi pada waktu ini Allah begitu dekat dengan kita. Kalau biasanya nih jam segini kita berdoa,
doa kita harus naik sampai pintu langit yang ketujuh. Ya, jauh tuh doa kita nih perjalanannya. Ya, tetapi pada waktu yang terkuat ini, Allah turun ke langitnya dunia. Ya, artinya kalau kita berdoa pada jam segini, ada 7 lapis langit yang harus dilampaui oleh doa kita. Tetapi begitu pada waktu terkuat ini, Allah turun ke langitnya dunia, sangat dekat dengan kita. Dan kita dalam keadaan yang terjaga, melek. Nah sekarang, waktu itu mau kita manfaatkan atau tidak. Artinya, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kita terjaga di waktu yang paling kuat ketika Allah sangat dekat dengan kita. Artinya kalau mau kita manfaatkan waktu itu, insya Allah mantan masih jodoh kita. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhiru fayaqulu mayyad'uni fa astajibalahu." Ya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa. Rob kita, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langitnya dunia, langit dunia, bumi tempat kita berada ini, ke langitnya dunia, ya, dunia tempat kita berada pada saat ini. Allah turun ke langitnya dunia. Setiap malam, kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa, sampai masuknya waktu pagi atau fajar. Ya, di sulusul lailil akhiru, sejak sepertiga malam menjelang fajar sampai masuknya waktu fajar. Ya, fayaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Fayaqulu mayyad'uni fa'astajibalahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya, coba ya kita renungkan. Mantan mengkhianati kita. Kemudian kita jadi sulit tidur, insomnia. Apa maknanya? Maknanya insya Allah, Allah masih menginginkan mantan dan kita kembali. Kalau yang berpisah ini suami istri untuk rujuk kembali. Ya, tapi kuncinya tadi, kita mau minta atau tidak. Ya, dan mintanya ndak usah rumit-rumit. Mesti nanya tuh, doanya apa Ustadz? Masya Allah. Berdoa saja dengan apa yang ada di dalam hati kita, dengan apa yang kita inginkan. Ya, ya Allah, aku menginginkan mantan untuk menjadi jodohku selamanya dunia akhirat. Datangkan dia kepadaku dalam keadaan berserah diri. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi apa yang kita inginkan itu sampaikan kepada Allah. Maka fayaqulu mayyad'uni, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mayyad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku. Ya, man yad'uni. Nah, kalau dibacanya jadi mayyad'uni. Barang siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibalahu, maka akan Allah kabulkan. Maka akan aku kabulkan, kata Allah. Ya. Nah, jadi ketika kita
sulit tidur, dan kita manfaatkan waktu itu untuk berdoa, minta kepada Allah, insya Allah mantan akan kembali. Jadi sulit tidur kita itu sebenarnya pertanda bahwa mantan masih jodoh kita. Tapi kalau waktu itu kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.